Kata yang kurang searchingnya ini harusnya di highlight, harus searching gitu. Berarti tetap tetap rajin gitu. Waktu belum ada sama sekali yang nerima saya nih, saya coba email profesor dari universitasnya. Jadi kalau di saya tuh mata kuliahnya itu kita cuma 4. Jadi nggak yang sebanyak di Indonesia ya. Jadi kita tuh cuma 4 tapi fokus semuanya, fokus ke subjek apa yang kita mau teliti gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Pojok Tarbiyah dengan aku Farah Kamalia. Dan di sini aku kedatangan bintang tamu yang keren banget nih teman-teman, yaitu adalah Kak Preti, yang dimana Kak Preti ini boleh sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Nih Kak Preti, sebelum kita mulai mungkin Kak Preti boleh perkenalan diri deh, dari Kak Preti di univ mana, kemudian di prodi mana gitu. Boleh deh langsung aja. Oke, sebenarnya teman-teman, nama saya Preti dan nama panjang saya Preti Oktianti Wirkusma Putri, panjang banget ya. Jadi saya tuh S1 dulu di S1 Unin Sunan Kalijaga di Pendidikan Fisika. Nah, sekarang saya menempuh S2 di China. Di Guizhou University. Saya ambil prodi fisika dan fokusnya di fisika teori. Wah, gitu. Keren banget fisika teori teman-teman. Iya, fisika teori. Dan itu sulit nggak sih Kak fisika teori? Iya, lebih kayak matematisnya kayak. Kebetulan kan ini Kak atau Mbak aku manggilnya? Kak aja deh. Oke, biar kelihatan muda ya. Iya. Padahal kita beda berapa tahun ya ini? 3 mungkin. Oke, 3 ya. Aduh, ya Allah. Nah, lanjut nih Kak. Sebelum Kakak ikut beasiswa kayak gini tuh, Kakak ikutan UKM atau organisasi apa sih bisa dapat beasiswa gini, biar teman-teman juga tahu gitu di sana. Coba bisa diceritakan Kakak ikutan UKM dari semester 1-nya atau semester berapa mulainya gitu? Boleh? Kayak gitu. Jadi saya tuh dulu aktif di semuanya. Jadi saya cobain semuanya karena anak-anak kepo gitu. Waktu masih mahasiswa baru kan masih semangat-semangatnya masih gitu semester kan. awal berarti ya. Jadi aku ikut UKM, dulu aku ikut di UKM Kalimasada. Kayak di gamelan, tari, sinden kayak gitu, yang Jawa-Jawa gitu, kebudayaan. Terus kalau di organisasi internnya itu saya ikut HMPS udah dari semester awal. Dulu saya di tim tim kreatifnya atau tim media saya lupa. Minat dan bakat deh. Minat dan bakat. Terus semester berikutnya itu saya ikut di HMPS lagi. Dan alhamdulillahnya saya dulu itu wakil ketua HMPS periode 2020 atau 2021. Dan setelah itu saya coba lagi di fakultas, ikut Dema, dan alhamdulillah kepilih diamanai buat jadi wakil ketua juga di Dema fakultas. Dan untuk organisasi internnya tuh saya juga aktif. Ekstranya itu saya juga aktif kayak di PMII dan organisasi keislaman lainnya kayak gitu, kajian. Lalu untuk organisasi yang lain kayak di luar universitas pun saya eksternal juga ikut eksternal kayak volunteer. Terus juga kayak kegiatan charity, berbagi dan lain sebagainya. Bagi-bagi buku seperti itu. Untuk itu volunteernya kira-kira ngapain aja sih Kak? Boleh aku tanya gak sih? Kak, dulu tuh kita kayak di sekolah terpencil. Kayak gitu. Dulu ada namanya Tarbiyah Suka Mengajar kayak gitu. Iya. Sampai dulu, sekarang masih ada gak sih Kak? Masih ada ya? Itu bagus banget teman-teman. Wajib ikut ya pokoknya. Nah, itu kita ngajar di desa terpencil yang dulu kan masih COVID ya, susah buat betul. Belajar akses berarti itu 2019 ya? 2019-2020 sekitar tahun itu kita terjun ke sana ngajar di bidang kita masing-masing kan, dari banyak background ya, ada anak kimia, PAI, MPI dan lain sebagainya. Kita mengajar mulai dari tingkat SD, TK pun kita ada ngaji ya, belajar SMA, ngaji ya. Iya, ngaji dan semuanya. Kayak fisika untuk SMA, SMP itu kita fasilitasi dibagi-bagi semua. berarti dibagi-bagi kayak gitu. Keren. Nah, untuk lanjutnya nih tentang beasiswa Kakak pas ke China ini, kan ini S2 nih Kak, beasiswa S2 ya. Berarti S1-nya ini Kakak tuh apa sih yang bisa ngedapetin beasiswa untuk ke S2 itu? Kita tuh harus tips-tipsnya gitu. Apa aja sih? Tapi untuk tunggu dulu deh, tipsnya nanti. Tapi
apa sih perjalanannya kakak ini biar dapat beasiswa belajar kah? Belajar apa aja sih? Mungkin biar teman-teman tahu nih. Nah, tips yang pertama itu kalian harus kepo. Satu, kepo. Dan kalau udah kepo, kalian tuh harus riset sedalam-dalamnya tentang kalian tuh bener-bener mau nggak. Soalnya kebanyakan mahasiswa tuh mau, tapi di perjalanan tuh ketika dia lihat struggle cuman satu, itu mereka udah down. Nah, itu dihindari banget, karena itu yang menentukan nanti kita bakal maju atau enggak. Susah kalau udah berhenti soalnya. Jadi kalau S1 saya dulu, saya sebelum lulus skripsian lah ya, masih ribet gitu. Nah, skripsian itu saya sambil cari-cari nih. Cari-cari kayak universitas mana yang mau saya tuju, profesor seperti apa yang mau saya pilih buat ngebimbing saya. Soalnya semua yang ada di luar itu tuh tergantung profesor kita, bukannya tergantung ya, tapi beliau tuh yang membimbing kita dari nol gitu. Kayak contohnya di profesor saya pun waktu awal masuk pun beliau udah ngasih tahu kamu harus gini-gini agar bisa lulus cepat dan lain sebagainya. Kayak kamu harus riset ini, kamu harus continue per bulan seperti ini, dan beliau pun yang udah mengaturnya gitu. Tapi itu juga bukan dari profesor juga kali ya, kan dari diri kita sendiri ya Kak, mau searching kayak gitu, kayak gitu. Soalnya kalau misalnya bukan dari kitanya sendiri, agak sulit juga gak sih untuk nyari-nyari kayak gitu. Jadi dari diri kita pun harus ada kayak semangat, harus tetap jalan, jangan berhenti kayak gitu. Sebelum beasiswa S2 ini pernah beasiswa apa lagi nih Kak? Kalau S1 dulu saya dapat ini beasiswa penelitian dari LPPM yang batch pertama kalau nggak salah. Keren banget nih. Pertama boleh itu diceritain nih? Jadi waktu dulu saya apply, jadi itu sifatnya kayak bantuan dana buat penelitian. Nah, saya apply buat skripsi saya. Berarti langsung masuk ke skripsi juga Kak? Iya, maksudnya skripsi saya apply buat itu, buat dana penelitian lah, kayak buat transport dan sebagainya. Terus yang kedua itu dari BRIN. Itu ada Talenta Muda Riset namanya, kayak itulah namanya. Kalau gak salah. Nah, itu waktu S1. Kalau yang S2 ini nanti yang S2 ini sekarang itu dari pemerintah Cina. Chinese Government Scholarship. Dan di univnya mana nih Kak? Di Guizhou University. Guizhou, ya. Nah, dengan beasiswa yang udah kakak jalani ini, apa sih perjalanan yang paling kakak pasti tentunya pernah gagal ya Kak ya, kayak jatuh bangunnya pasti ada gitu. Boleh diceritain gak sih ke teman-teman tarbiyah gitu nih? Jadi saya tuh sebenarnya bukan hanya apply satu China. Saya pengennya China, enggak ya. Saya spread semua aplikasi saya, kayak di New Zealand, Australia, Amerika, semuanya saya apply. Korea bahkan GKS, tahu kan berarti? Iya, tahu. Nah, itu karena rezekinya di China, dan alhamdulillahnya itu yang di China ini ke cover full. Sebenarnya saya ada 3 beasiswa dulu udah kecantol, 1 di New Zealand, tapi itu beasiswa universitas yang hanya cover UKT, biaya bulanan enggak, asuransi kesehatan enggak, dan dormnya itu udah di cover. Wah, berarti udah full ya gitu. Cuman biaya bulannya enggak. Terus yang di Australia itu udah dapat universitasnya, cuman belum dapat ini beasiswanya. Kalau yang terakhir ini, pilihan terakhir banget ini, yang China ini udah ke cover semuanya. Iya, jadi saya ambil yang ketiga ini, yang di China ini. Soalnya udah nge-provide banget dari awal hingga akhir nanti. Nah, untuk kakak tahu beasiswa ini tuh kayak dari temen kah? Atau info dari dosen kakak kayak gitu? Itu dari mana sih Kak? Aku ingin tahu. Soalnya kan kadang mahasiswa tuh kayak nanya ke temannya lagi, misalnya aku daftarnya dari sini-sini, tapi karena kitanya kurang searching jadi ketinggalan info kayak gitu. Gimana sih biar kita tahu infonya? Boleh dikasih tahu? Nah, kata yang kurang searchingnya ini harusnya di highlight, harus searching gitu. Berarti tetap rajin gitu. Nah, itu searchingnya di mana nih? Boleh tahu nggak sih Kak? Saya jadi follow kayak akun-akun beasiswa di IG kan banyak kan ya. Itu akun beasiswa kayak Kobe Education, gitu Scooters. Kalau dulu saya ikut ini, dikasih gratis kursus scooters buat daftar di Korea Selatan gitu. Tapi kurang rezeki di wawancaranya, jadi gagal deh. Pernah itu ya, ya itulah gagalnya di situ ya berarti ya. Terus ada apa lagi nih Kak? Kayak jatuh bangunnya kakak, boleh diceritain sama teman-teman dari tarbiyah nih? Waktu dulu aku ini apply
nggak hanya lewat website atau apa, tapi saya coba waktu belum ada sama sekali yang nerima saya nih, saya coba email profesor dari universitasnya. Langsung nih Kak? Langsung. Jadi misal Universitas A. Iya. Ada sekitar 20 profesor tuh saya email semuanya. Walaupun topik risetnya tuh nggak sama. Jadi tapi itu ada yang dibales kah atau gimana tuh? Ya, benar. Oke, lanjut. Kebanyakan fisika kan ada fisika nuklir, teori, astro, fisika inti dan sebagainya. Nah, itu tuh saya sampai bikin proposal riset berbagai macam. Ada sekitar 5 tema proposal riset yang berbeda subjek. Nuklir, teori, astro, adalah pokoknya duanya. Keren. Itu tuh saya apply di semua profesornya. Dan ditolak pun ya saya tetap apply walaupun di hati ya Allah kapan ya Allah gitu walaupun kan, ya ditolak tapi tetap jalan aja, sedih nggak apa-apa, yang penting tetap jalan gitu. Iya betul, sedih tapi jangan terus-terusan sedih ya Kak. Benar gitu. Jangan berlarut-larut gitu. Kalau untuk pengalaman kerja Kakak nih, biasanya kan ada nih anak-anak S1 sekarang tuh yang kayak sambil part time. Kakak pernah ikutan part time juga nggak sih di sela-sela kesibukan kuliah tuh? Kuliah S1 atau iya, 2? Kuliah S1 kan. Oke. Kalau S1 dulu kalau saya lebih ngambil benefitnya ya. Saya magang di kampus. Kayak di laboratori fisika, di laboratori terpadu itu. Iya, terpadu. Itu kan ada beberapa banyak macam lab kan ya. Ada lab elektronika, lab optik gelombang, ada yang fisika dasar buat mahasiswa yang awal-awal. Nah, itu saya magang di sana, alhamdulillahnya saya selama semester berapa ya? Semester 4 kalau nggak salah itu masih online. Itu saya masih magang di sana dan sampai mau lulus pun saya juga masih di sana kayak gitu. Dulu saya pernah mau magang di fisika modern tapi ditolak sama dosennya karena jangan udah kamu fokus S2 aja nanti gitu. Keren soalnya sih. Seru, kita bisa ngobrol ke mahasiswa kan. Soalnya kan kalau kita ngajar ngobrol, lagi ya berarti Kak? Ngajar kayak gitu, kayak kita ngobrol, kita kan dapat ilmu baru juga kan. Gak cuma mereka dapat ilmu kan, tapi kita tahu pemikiran mereka tuh seperti ini. Harusnya kayak gini loh kayak gitu. Oke, berarti selama ini Kakak magangnya di kampus lagi juga. Wah, itu mengabdi dengan kampus sih, keren banget jujur. Lanjut nih Kak, kalau misalnya untuk kan ini magang, berarti belum pernah magang di luar-luar juga ya? Kalau itu saya sebagai guru les dulu. Gimana tuh guru matematika, fisika sama kimia. Sama kimia. Jadi saya tuh ikut salah satu lembaga bimbingan belajar, dan di sana tuh kita ngajarnya ya dari rumah ke rumah, door to door, kayak private gitu. Dan muridnya pun kadang ada yang SMA, kurikulumnya kan beda kan sekarang, ada kurikulum Merdeka, dan kalau mahasiswa inter kan ada yang kurikulum Cambridge. Nah gitu kita tetap belajar. Soalnya mereka beda kurikulum, beda tahapan pembelajarannya. Bukan berarti, cuma tahapan tapi subjek fisikanya pun berbeda kayak gitu. Nah, gimana sih Kak cara Kakak ngebaginya, kan itu beda-beda nih, kurikulumnya juga beda. Cara ngajarnya gimana sih Kak? Kalau cara ngajarnya sih sesuai metode saya ya. Iya, gimana tuh, boleh di-spill gak tuh? Kalau saya tuh lebih ke saya yang suka ngomong. Jadi saya jelaskan semuanya, kamu diam. Kamu diam kalau mau bertanya, nanti kalau sudah selesai. Jadi murid saya tuh kebanyakan mencatat apa yang spesialnya mereka nggak bisa dan nanti ditanyakan di akhir kayak gitu. Jadi saya tuang semuanya, baru mereka tanya jawab diskusi kayak gitu. Lebih enak seperti itu. Berarti kebanyakan Kakak ngajarnya ini tuh SMA, SMP kah? SMA. SMA. Berarti tuh fisika, matematika kayak sama gitu. Kimia. Wah, keren banget. Oke. Lanjut nih Kak. Kalau misalnya Kakak ditanya tentang pengalaman yang paling mengenang banget sama Kapret itu apa sih? Waktu S1 ya? Iya. Sama S2 juga boleh. Kan sekarang lagi S2 juga nih. Ini kan S2 di ini kan. Ya, pengalaman yang paling berkesan ketika skripsi sih. Skripsi. Atau pengalaman ini juga kan, pengalaman yang lebih berkesan tuh diterimanya di Univ China ini kan. Nah, itu ada kaitannya sama skripsi sebenarnya. Di skripsi itu ada dosen pembimbing saya itu, beliau sangat support sekali. Bahkan setiap hari saya tuh nggak pernah ngechat beliau mau bimbingan atau apa, tapi saya langsung datang ke labnya. Sampai beliau tuh mungkin, ya Allah ini bocah niat banget gitu. Jadi saya langsung datang ke labnya beliau sampai bertanya, kamu tuh ngejar apa sih sebenarnya?
kok tiap hari bimbingan dan tiap hari kesini, apa revisinya tuh kapan dan lain sebagainya. Terus saya bilang, iya Bu, saya ada target gini. Dan alhamdulillahnya beliau paham dan beliau membantu membimbing saya dengan bener-bener ekstra juga energi, extra power, semuanya dikeluarin sama beliau. Alhamdulillah saya lulus, cuman saya kan sempro waktu itu bulan Januari, dan lulusnya itu bukan lulusnya tapi sidangnya. Nah, itu di bulan Februari aslinya, tapi saya dapat jadwalnya Maret. Jadi sekitar sebulan setengah lah itu nyelesain skripsi sama beliau, alhamdulillah. Dan itu pengalaman yang paling mengenang banget ya. Terus setelah itu saya dapat pengumuman buat terdaftar di Universitas China, dan beasiswanya pun yang beasiswa tertinggi, kasta tertinggi, alhamdulillah. Yang udah full semuanya. Iya, full semuanya. Dan itu pun satu Indonesia cuman berapa. Dan itu bersyukur banget di situ. Saya langsung ngabari beliau, orang tua saya. Alhamdulillah mereka. Berarti ini posisinya pas waktu diterima beasiswa S2 ini masih S1 kakak? Atau udah selesai S1? Sudah selesai S1. Karena kan sebenarnya kalau S1-nya saya masih 4 tahun. Karena kan saya lulus 3 tahun lebih berapa bulan gitu hanya. Nah itu otomatis kan masih deket kan sama baru-baru banget nih sama dosen pembimbing saya. Ya saya ngabarin, terus beliau alhamdulillah. Dan gak sia-sia gitu kan perjuangannya. Waktu nyari profesor, nyari universitas, namanya aplikasi saya gitu kan. Itu kan banyak mengorbanin uang apapun, energi dan alhamdulillah tenaga semuanya dikeluarkan ya. Itu struggle-nya pertama di situ dan challenges banget. Terus waktu S2, nah ini di China yang notabene itu mereka pakai bahasa kesehariannya atau bahasa yang beda totally beda sama Inggris kan. Iya. Nah, mereka masih menggunakan bahasa Chinanya. Iya, Chinanya kental banget. Iya, kental banget ya kalau dibilang tuh. Kayak gitu. Kalau di lingkungan kampus kan bahasa Inggrisnya masih adalah yang bisa. Nah, kalau di luar kampus itu struggle banget. Itu ya struggle-annya. Terus gitu. Bagaimana kakak menanggulanginya itu? Jadi kayak cara kakaknya bisa beradaptasi gitu, gimana sih Kak? Boleh diceritain? Kalau semester 1 banyak ngeluhnya ya maksudnya. Iya betul. Ya. Dulu banyak nangisnya kayak gitu, tapi mau mikir gini, apa aku udah aja ya gitu. Tapi saya melihat ke belakangnya dulu perjuangan saya sampai sini tuh kayak gimana gitu kan. Jadi ya saya jalani, alhamdulillahnya dari universitas itu juga memfasilitasi buat kursus bahasa Mandarin kayak gitu. Jadi sebelum kita lulus pun kita disuruh untuk lolos HSK level 3. HSK itu kemampuan buat bahasa Mandarinnya. HSK itu kemampuannya. Jadi mereka memprovide kita buat kursus di sana selama 1 tahun. Jadi setiap hari, biasanya pakai weekend ya, di hari Sabtu atau Minggu gitu kita kursus bahasa gitu. Untuk pembelajarannya di sana Kak S2 tuh kayak gimana sih, boleh diceritain nggak? Kalau di China itu S2 kan 3 tahun. Beda dari negara lain kan. Jadi kalau pembelajarannya kita 1 tahun itu tatap muka di kelas kayak S1 gitu. Interaksi sama dosen di kelas. Sama kayak di Indonesia juga nih? Sama. Kalau di sana lebih ke teacher center. Sama kayak berarti teachernya yang ngejelasin ya, gurunya yang ngejelasin dosennya yang ngejelasin. Kalau tahun keduanya itu ada namanya magang, terus tahun ketiganya itu riset. Nah di sini saya udah mulai risetnya itu dari semester 1, dari jadi mulai awal. Soalnya profesor saya kan, saya pernah bilang kan sama profesor saya, Prof kalau semisal 3 tahun tuh kan lama banget gitu. Terus profesor saya bilang, yaudah kamu kolaborasi riset sama saya gitu dari semester awal. Jadi kita ada tim riset itu sekitar 5 orang, 2 dari fisika dan lainnya tuh dari computer science. Nah kita ngerjain riset bareng profesor. Jadi kita nanti insyaallah bisa lulus sebelum 3 tahun. Masya Allah. Gitu. Berarti buat amin semoga ya dipermudah amin. Terus ini Kak, pertanyaannya nih, kadang kan pasti ada
di suatu, tadi ada apa ya, teman-teman tarbiyah nih yang nanya, kan ada posisi kita di saat kita malas untuk belajar, terus kayak pusing, kayak pokoknya ada di posisi kita tuh kayak ingin berhenti deh, kayak udah deh kayaknya capek untuk ngelanjutin hal ini gitu. Nah gimana cara kakak untuk ada apa ya, menanggulanginya itu lagi gitu, gimana tuh? Pasti kan ada di posisi itu, pernah gak sih kak? Ada. Yang pertama itu kita ada di sini tuh bukan hanya untuk apa ya, main-main aja gitu. Kita lihat ke belakang. Dulu kita udah apa? Dulu kita ngapain? Siapa yang udah bantu kita sampai sini kayak gitu. Nah, kita harus tengok lah apa yang udah kita lalui. Gak mungkin kan kita udah di sini tapi kita disia-siain, kan gak mungkin. Jadi kita harus tetap ngelakuin apa yang lebih dari hari kemarin. Betul, gitu. Terus yang kedua, kalau di posisi sekarang banyak kok teman-teman kita yang bisa bantu kita nggak sendiri kok gitu kan. Walaupun kita di sana orang Indonesia sendiri yang notabene minor ya, Muslim apalagi kan kita, alhamdulillah. Nah banyak kok teman yang lain yang bisa membantu kita, kayak misal negara Pakistan, Iran, kita bisa bareng kok. Jangan. Berarti di sana juga nggak hanya orang Indonesia dan China aja ya kak ya? Ada orang Muslim juga, walau bukan dari Indonesia ya. Dari Arab Saudi, Turki itu ada banyak. Jadi jangan apa ya, melihat temen itu dari Indonesia aja. Kita tuh ada banyak loh. Betul. Jadi jangan merasa sendiri, kita tuh satu, kita tuh semua. Betul. Oke. Kayak gitu sih tipsnya. Terus ini nih kak, ada juga pertanyaan, gimana sih kak mengelola waktu dan energi kakak untuk belajar? Soalnya kan kata kakak sebelumnya kita tadi bincang-bincang nih teman-teman, kalau misalnya di China ini satu mata pelajaran itu 4 jam ya kak ya? Iya, betul lah. Nah gimana sih cara ngelola energi kakak, terus kayak biar belajarnya tetap fokus kayak gitu, gimana sih, boleh di-spill kan nih ke teman-teman? Boleh dong. Jadi kalau di saya tuh mata kuliahnya itu kita cuma 4. Jadi nggak yang sebanyak di Indonesia ya. Itu kita tuh cuma 4 tapi fokus semuanya, fokus ke subjek apa yang kita mau teliti gitu. Itu kita ada 4 subjek, seminggu itu bisa 2 kali. Nah 1 kali mata kuliah itu 4 jam. Nah setiap 1 jam itu ada break 10 menit. Nah untuk belajar saya sendiri, karena kadang kan dosen ada yang pakai bahasa Mandarin ya. Nah itu juga kalau bukan dari bantuan temen, ya kita pinter-pinter cari ini sih temen ya yang mau bantu kita, yang support kita, biar kita nggak down gitu ya. Soalnya kalau kita udah down udah susah banget nyari apa ya, buat survive diri sendiri pun susah gitu. Apalagi ya buat kuliah gitu. Nah cara saya yaitu saya ada namanya teman di satu office saya yang membantu saya apapun itu, mulai dari bukan hanya akademik ya, non akademik pun saya juga dibantu. Kalau sistem perkuliahannya di sana lebih ke kalau tatap muka kayak ini seperti Indonesia sih, sama aja. Cuman kebanyakan kalau kita kan presentasi gitu kan dulu. Kalau itu benar-benar dari dosennya yang lebih banyak menjelaskan kali ya, dari lebih banyak, karena kan kita apa ya, mereka tuh sistemnya tahun pertama tuh kayak dikasih materi gitu, baru nanti setelah di tahun kedua kita itu magang namanya, terus baru riset kayak gitu, kayak yaudah aku mention tadi. Oke, lanjut kayak gitu sih. Tapi pernah nggak sih kak, untuk kalau misalnya karena pusing nih kan, apa ya, dosen tuh ngomong Mandarin nih, sedangkan kakak kewalahan dengan kayak kurang tahu apa ya kosakata dari bahasa itu, gimana cara kakak minta tolong ke teman ya pastinya? Minta. Dan itu kadang ada beberapa dosen yang bilang, kamu nggak usah ini aja, nggak usah ikut pembelajaran, soalnya saya bakal ngajar pakai bahasa Cina. Biasanya dosennya seperti itu, langsung spill dulu dia gitu. Spill dulu. Soalnya ada beberapa dosen yang daripada dia ngajar pakai bahasa Inggris, tapi beberapa murid nggak paham, dan karena kan ada logat dan sebagainya kan, jadi beliau udah ngasih disclaimer di awal, kamu nggak usah ikut pembelajaran, nggak apa-apa, nanti saya kasih note, kasih buku, saya kasih tugas dan sebagainya. Jadi saya belajar sendiri di ruang belajar. Kalau di sana tuh disediain ruang belajar buat 1 mahasiswa gitu. Satu mahasiswa 1 ruang belajar. Jadi ada tempatnya. Kan kalau kita perpus nih kalau di Indonesia. Oh iya, perpus juga ada. Cuman kita 1 mahasiswa itu walaupun inter atau Chinese itu tuh dapat
satu ruang buat kita belajar. Dihususkan. Private. Private kayak gitu. Wah, keren banget. Kalau mahasiswa S2 kayak gitu. Jadi kita kayak ada ruang kantornya sendiri gitu. Iya, wah keren banget. Kayak gitu. Wow, ternyata di ini ya kayak disiapin gitu. Dan itu bener. Setiap satu mahasiswa satu mahasiswa satu. Tapi ganti-gantian nggak kayak gitu? Enggak. Jadi tempat kita dari awal sampai lulus pun kita di situ. Wow. Kalau kita misal ya join riset kayak aku join riset ke profesorku itu, beliau tuh memfasilitasi juga laptop, terus kebutuhan kita. Bahkan saya kan dapat beasiswa dari pemerintah Cina ya. Tapi beliau juga ngasih per bulan karena kita bekerja untuk riset beliau gitu. Oh, karena membantu risetnya beliau jadi juga. Tiap bulan tuh beliau juga memfasilitasi uang bulanan kayak Masya gitu. Allah. Alhamdulillah. Nah, berarti waktu itu keren banget ya sih Kak. Jujur aku kayak apa ya, nggak expect kayak wah keren banget beasiswanya kayak disediain fasilitasnya udah full kayak gitu. Terus untuk kamar juga sendiri gimana tuh kalau kamar Kak? Boleh tahu nggak tuh? Boleh. Iya. Kalau kamar itu ini tipenya tuh kayak apartemen. Jadi kamar mandi sama wardrobe itu beda. Terus sama kamar buat tidur sama belajar itu beda. Berarti kayak jadi satu gitu. Jadi tergantung beasiswanya sih. Kalau beasiswa yang dari pemerintah China itu satu orang. Kalau dari provinsi atau dari mana universitas itu satu kamar 2 orang. Itu kalau buat mahasiswa inter ya. Kalau mahasiswa China semuanya satu kamar 4 orang. Gitu. Jadi kayak di dracin gitu ya. Iya, kayak di drama Cina itu nonton kan. Iya, betul. Terus kalau berarti ini ya Kak, kayak udah fasilitas tuh udah mumpuni banget nih. Jadi fokus belajar tuh udah kayak tenang gitu kan ya. Benar banget, udah tenang. Terus motivasi Kakak dari siapa sih motivasi Kakak biar terus belajar, jatuh bangunnya Kakak tetap semangat itu dari siapa sih? Boleh tahu gak tuh? Spill deh, kayak wah pasti di belakang itu kan ada seseorang yang membuat Kakak tetap kuat kayak gitu. Boleh spill? Dari orang tua saya, khususnya ibu saya, karena saya melihat ibu saya juga wanita karir. Jadi saya pengen banget seperti ibu saya. Bahkan ibu saya bekerja dia sambil kuliah. Jadi saya mencontoh pahlawan saya, ibu saya itu bahwa saya bisa kayak ibu saya. Dan mimpi besar saya memang jadi wanita karir. Masya Allah. Berarti ini dari diri Kakak sendiri ya niat untuk dapat beasiswa, untuk belajar kayak wah aku harus kumlot kayak gitu. Dari diri Kakak sendiri, bukan dari orang tua, tapi ada dukungan ya gitu. Ada dukungan dari orang tua tentunya. Kalau diri support saya sendiri ya saya pengen jadi yang terbaik gitu. Masya Allah. Mungkin dari Kakak sendiri ada gak sih motivasi untuk teman-teman podcast Pojok Tarbiyah nih? Apa sih motivasi ke teman-teman tarbiyah? Boleh. Ya, buat teman-teman semangat pokoknya buat terus mencoba. Galau nggak apa-apa. Saya juga pernah galau, pernah sedih, pernah putus asa, pernah down. Semua struggle sudah saya lewati. Intinya tetap jalan, jangan berhenti. Kita yakin bahwa kita mampu dan orang-orang sekitar kita juga support kita. Nggak mungkin kita ada di titik ini tanpa bantuan mereka dan tanpa menjadi siapa-siapa. Wah, ternyata waktunya sudah ini ya Kak, sudah lumayan lama kita bincang-bincang, sharing-sharingnya. Mungkin cukup sekian dari podcast Pojok Tarbiyah. Dan aku mau closing statement nih dari Kak Preti dulu nih. Closing statement untuk teman-teman tarbiyah apa? Oke, teman-teman jangan mudah menyerah ya teman-teman, karena kita step buat pendidikan tuh panjang banget. Ini baru awal, jadi tetap semangat. Betul, oke. Lanjut dari closing statement aku, yaitu jangan menyerah juga dan tetap semangat karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin cukup sekian dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.